Selamat malam penonton setia Suara Juventini. Balik lagi bersama gue Gentar di Vincere News. Pokoknya tidak bosan-bosan gue mengingatkan kepada teman-teman untuk like, subscribe, dan juga komen di bawah ini. Wah seru nih, gue memperhatikan komen dari teman-teman dalam seminggu terakhir. Terima kasih banyak. Ternyata memang libur kompetisi bukan berarti kita tidak mengikuti perkembangan Juventus tim sayang kita, ya kan? Oke, jangan lupa ya subscribe dan juga kasih tahu tuh ke teman-teman, kita punya juga subscribe berbayar yang pastinya kalau misalnya kalian ikutan bisa ngonten bareng kita dan juga mendapatkan info-info menarik tentang Juventus. Nah, Vincent News kali ini gue punya berita seputar Mercato. Jadi ada 2 Mercato yang beredar di lini masa dalam beberapa hari terakhir. Gue yang pertama punya berita dari pemain muda kita yang memang musim lalu atau musim ini yang baru saja mau usai dipinjamkan ke AS Roma. Dean Huijsen ini center back yang memang secara postur lumayan tinggi gitu ya, tapi kurus. Kalau zaman dulu lu tahu Fredrik Sorensen dari Swedia ya, ini mirip-mirip kayak dia, cuman kita doakannya prestasinya kayak Sorensen. Sorensen juga nggak jelek sih, cuman kan Juve-nya saat itu, Juve-nya saat itu yang jelek kalau kata gue. Jadi si Huijsen ini gosip-gosipnya sih bakal dijual. Jadi kan memang kan 30 Mei atau awal Juni itu kan kalau transfer udah balik lagi ke Juve lah dia berarti kan. Nah, jadi Mercato yang pertama gue mau bahas Huijsen dulu. Tapi sebelum itu gue lupa mengenalkan bahwa malam ini gue ditemani oleh Bung Riki. Halo teman-teman Suara Juventini, ketemu lagi, balik lagi, Ricky dari Taman Mini. Riki dan juga Bung Herman. Halo, teman-teman Suara Juventini. Gua Herman dari Tebet, Jakarta Selatan. Dari Tebet, dari Taman Mini, dari Bintaro. Kita ngomongin Juve malam ini. Oke, teman-teman, thank you tadi udah join malam ini, dan tadi gue udah buka. Gue mau bahas tentang Dean Huijsen dulu. Oke, Bro Herman dulu deh kalau gitu sekarang. Dia mau dijual nih katanya nih, buat alat barter kah atau apapun intinya. Permainan dia di Roma musim ini memang tidak jelek dan tidak yang mentereng bagus juga, tapi lumayan bisa mengangkat tim lah. Sama De Rossi sering dimainin juga dia gitu. Jadi apakah menurut Bung Herman ini Huijsen pantas untuk dijual ataukah diberikan kesempatan main di timnya Thiago Motta nantinya, bagaimana? Oke, menurut gua untuk sekelas permainan Dean Huijsen di AS Roma ini yang mana sering dipakai oleh Daniel De Rossi sebagai pelatih AS Roma, menurut gua Dean Huijsen ini mesti main di luar lagi. Entah itu dia dipinjamkan, entah itu dia dijual atau di trade sama pemain lain. Tapi buat gua Dean Huijsen itu hampir nggak ada tempat di pemain belakang di formasi Thiago Motta kali ini, karena Thiago Motta itu tadi yang udah sempat kita bahas bahwasannya Thiago Motta itu pelatih yang strict, yang punya filosofi bermain taktis, bermain cepat, bermain menyerang. Dan menurut gua Dean Huijsen ini yang namanya pemain Belanda itu kan total football ya. Kalau misalkan disuruh main menyerang abis, itu napas sudah habis duluan coy. Napas itu mesti diatur lagi. Karena Belanda yang gue tahu total football, nggak yang benar-benar menyerang. Nah, untuk pemain sekelas Dean Huijsen yang mana masih muda banget ini, buat gue masih dijual sih. Tapi kalaupun di trade atau ditukar sama klub miners untuk jadi cuan buat beli klub miners, gue sangat setuju. Karena gue termasuk orang yang suka pemain tipikal yang permainannya secara permainan itu kayak turn klub miners gitu. Jadi buat gue Dean Huijsen itu masih muda, masih butuh pengalaman. Kalaupun mau diambil lagi buat jadiin pemain masa depan, dipinjamkan. Kalau mau dicari duitnya, cari cuannya, ya udah buat beli pemain lain gitu menurut gue. Oke, jadi kalau menurut Bro Herman memang Huijsen sendiri walaupun potensial dan berasal dari negara sepak bola, tapi memang kalau untuk musim depan sih dengan kedatangan pelatih baru belum bisa mendapatkan tempat ya. Dan apalagi kan Thiago Motta juga punya rencana tersendiri di Mercato untuk lini belakangnya, ada Calafiori gitu kan. Kita menarik juga nih, apalagi Rugani sebagai pemain senior juga baru diperpanjang, otomatis kan sebenarnya ada proyeksi juga di musim depan gitu ya. Dan kalau memang dia plus
ada Facundo Gonzalez nanti balik ke Juve dari Sampdoria Oh, kalau nggak salah. ya benar. Gonzales Kayaknya waktu nggak itu kan tempat. dibeli murah terus langsung dipinjemin kan ya. Sulit Iya. ya Wizan. Iya ya, Sulit. ada Sulit. di bawah Conte juga. Di bawah Conte, di bawah Pirlo ya di Sampdoria Iya, dia betul. kemarin ya. Nah, oke. Ki, kalau menurut lu gimana Ki? Kalau dari Bro Herman tadi bilang ya nggak ada tempat buat Wilson musim depan dan juga ya kalau mau dipinjemin atau ya dijual sekalian buat dapat duit. Gimana? Ya, gue 100% setuju lah sama Om Herman ya, karena memang untuk Oke. anak muda Belanda 19 tahun ini hampir dipastikan memang tidak akan ada tempat untuk dia di tim ini gitu. Karena menurut gue dengan filosofi versatile position, pegang bola yang banyak gitu, Huijsen tuh agak lambat. Ya, dia tidak bermain cukup taktis untuk bisa mengisi formasi ini. Dan itu pertama. Yang kedua memang faktor umur. Ya, Juventus sudah terlalu mudah saat ini, jadi jangan ditambah lagi lah pemain mudanya. Udah cukup ya, kita udah cukup ngurusin Betul. Miretti, kita udah cukup ngurusin Miretti semusim ini, capek banget ngeliat dia main gitu, jadi cukup lah. Ya bukan berarti anak ini tidak potensial ya, menurut gue di masa depan mungkin akan menjadi seorang pemain yang potensial gitu, tapi jujur aja untuk saat ini dengan memainkan 5 kompetisi berbeda, walaupun dia masih muda, mungkin bisa jadi ya, banyak orang yang ngomong mungkin bisa jadi tambahan pemain lah untuk ini segala macam. Tapi menurut gua Juve yang sekarang adalah Juve yang bisa memaksimalkan pemain-pemainnya gitu. Maksudnya di kuota pemain sebanyak ini harus dimaksimalkan sebaik mungkin gitu. Jadi tidak ada pemain yang dimasukkan dalam kuota tapi tidak bisa dimainkan. Contohnya musim ini kita punya banyak loh. Ya kan, kita udah punya banyak musim ini. Ada Alexandro yang jarang main, ada ada siapa namanya? MDS, ya kan? Waduh, legenda MDS Allegri. tuh masih jadi PR Juventus loh. MDS tuh masih jadi PR gitu. Terus Gak ada habis-habis lagi ya kontraknya ya? nggak bisa habis kontraknya, itu dia yang jadi masalah gitu. Itu kan peninggalannya Allegri kan. Jadi menurut gua masih masih banyak PR Juventus saat ini, terutama di bursa transfer gitu. Tapi untuk Dean Huijsen menurut gua sih memang sudah tidak ada tempat buat dia sih. Jadi kalau memang bisa diuangkan ya kan untuk beli Calafiori, itu akan lebih bagus tak gitu, karena Juventus saat ini membutuhkan pemain yang lebih siap ya kan, pemain-pemain yang lebih siap, nggak hanya ngisi kuota doang, pemain yang lebih siap mengarungi 5 kompetisi dan diharuskan memiliki skill, filosofi yang sama dengan pelatih, dan juga pengalaman. Faktor pengalaman tuh menjadi salah satu yang paling penting menurut gue di musim ini gitu sih. Iya. Jawaban Bro Ricky juga maksudnya mengakomodir Juventini kayak gue juga yang kayak apa ya, kita ya udahlah 3 tahun ini udah cukup nih, ibaratnya gitu kan, kita saatnya terbang lagi, kita butuh pemain pengalaman ya kan, yang cepat, bukan mau instan juga kan itu, tapi lebih ke betul. kita realistis aja, kita udah bisa dapat 1 piala nih kemarin, ya jangan turun lagi gitu kan, dan itu kan nggak instan kalau menurut gue, itu proses yang menurut gue bisa dibangun. Salah satunya ya benar, mungkin kan kita nggak menutup kemungkinan di suatu hari nanti kita bisa beli lagi si Huijsen gitu kan. Dengan Juventus udah berprestasi, kita udah punya duit lebih juga, ya kan, bisa aja gitu, kayak Jovinko dulu kita beli lagi dari Parma setengah pemilikan gitu kan, gitu ya. Oke lah, ya, itu sekali lagi gue bukan merendahkan Huijsen ya, takutnya ada fans Roma yang nonton nanti marah-marah lagi kan. Ya pertama karena dia pemain Juventus saat ini statusnya ya kan, yang kedua ya memang menurut gue pemain ini potensial tapi belum saatnya aja Gen. Gitu. Betul. Jadi Gue juga setuju ya. Maksud gue seperti itu sih. Jadi takutnya ada yang salah paham aja. Benar, gue setuju dengan teman-teman narasumber juga gitu. Karena gue berapa kali nonton juga dia di Roma gitu, ya maksudnya tenang dia pernah udah golin juga buat Roma, cuma kalau menurut gue sih belum lah kalau untuk kita misalnya di UCL gitu, belum gitu ya. Tapi kalau memang mau bijak sedikit ya pinjemin lagi sih kalau buat gue, cuman memang nggak jadi duit gitu aja sih. Iya betul. Nggak jadi duit, tapi kalau untuk mengisi skuad 22-23 pemain musim depan kayak belum lah ya. Iya belum lah. Gitu. Nah, tapi memang si Dean Huijsen ini kenapa tadi gue bahas, karena sebenarnya ada efek domino nih. Efek domino karena sebenarnya kenapa dia bisa itu kemungkinan dijual, karena ada beberapa nama yang memang dikaitkan dengan Huijsen. Ada tim Koop Miners dari Atlanta yang memang musim ini gila-gilaan kerennya mainnya, bahwa Atlanta juara Europa League, dan nanti kita lihat juga di Euro 2024, gue yakin punya peran besar di lini tengah Belanda gitu ya. Nah, harganya itu dari Atalanta sekitar 60 juta euro. Nah, ini kan siapa tahu Huijsen bisa mengikis harga tersebut. Ada juga katanya Sule mau digabungin dengan Huijsen untuk meringankan harga dari Atalanta gitu. Jadi Juventus mungkin tinggal bayar 25 gitu, 30 kita nggak tahu tuh. Nah, selain itu juga aku punya fakta bahwa Giuntoli ini direktur teknik kita ini memang
masih terus bergerilya mengumpulkan duit cash dengan menjual menjual beberapa pemain yang memang value-nya mungkin secara gampang gue sebut di atas 25 juta euro lah. Ada Chiesa, ada Bremer gitu kan, yang kecil-kecilnya juga ada Miretti, Ealing Junior gitu. Apalagi Ealing Junior orang Inggris kan bisa juga di tim IPL kalau beli kan nggak tanggung-tanggung. Ealing Junior ini bisa dihargain 40 juta loh kalau IPL kan. Padahal Ealing Junior gitu kan. Dia bagus sih orang Inggris ya kan. Apalagi orang Inggris asli ya. Benar orang ya asli. Jadi memang gue mau nanya sama kalian berdua, mungkin dari Ricky dulu, kira-kira strategi Giuntoli ini dengan dia masih meraba-raba gitu. Apakah sudah cukup bijak gitu dari sekarang? Apakah dia nunggu Thiago Motta dulu atau gimana? Karena ya ini kan nama-nama yang tadi gue sebutkan juga tanda kutip Juventus ini sebenarnya respect sama mereka. Ealing Junior banyak yang senang juga, Miretti mungkin juga banyak, Nicolucci juga banyak yang senang gitu kan. Barrenechea, Sule apalagi gitu kan. Sule kan juga banyak yang bilang dulu titisan Dybala lah Juventus ini. Jadi kalau menurut gimana? Oke, ini manuver sebenarnya ya menurut gua. Karena sebenarnya Thiago Motta ini menurut gua kalau misalnya kita lihat posisinya sekarang, Thiago Motta ini sebenarnya udah deal di belakang layar, di balik layar. Ya kan, ini manuver aja sebenarnya, jadi tinggal nunggu timing aja gitu. Pasti udah ada perbincangan antara Giuntoli dan Motta sebelumnya gitu. Pemain mana aja yang masuk daftar incaran Motta. Kita udah sama-sama baca kemarin kan, udah beredar beberapa nama, rentetan nama yang diincar sama Giuntoli untuk mengisi skuad musim depan. Yang paling sporadis itu adalah Motta mengincar 3 pemain andalan dia di Bologna kan. Ada Zirke, ada siapa? Calafiori sama ini siapa? Gua nggak tahu. Lupa gue satu lagi. Sorry, dua pemain dari Bologna, satu pemain dulu dari Ferguson. Atalanta. Iya, Ferguson gak jadi kan. Ferguson tapi kan cedera CL kan. Ya betul. Ya itu untuk Ferguson kali ya, gue lupa. Satu lagi Kopp Mainers yang paling Juve sangat inginkan saat ini. Cuma permasalahannya adalah harganya yang makin gila ya. Terakhir gue baca dia minta 70 juta gitu. Padahal malamnya gue baca 60 juta. Terus tadi siang gue baca dia naikin lagi 70 juta karena dia bilang market value-nya udah naik gitu. Karena 60 juta itu terlalu murah untuk tim-tim IPL. Luar biasa sih menurut gua Atalanta ini ya. Dia sudah berhasil menjual. Dia sebelumnya berhasil menjual siapa? Hojlund kan ke MU kan. Betul. Dia jual 100 juta gitu. Jadi menurut gua tim ini memang berbisnis dengan sangat bagus ya Atalanta ini ya. Jadi dia mencoba melihat market pasar saat ini. Lebih bagus dari Juve malah ya Ki. Iya, betul. Dia sangat jago jualan, Atalanta ini luar biasa gitu. Jadi menurut gua 70 juta yang dipatok Atalanta untuk Kopp Mainers menurut gua masih terlalu mahal sih tak. Ya, untuk seorang gelandang, tapi dilihat dari 12 gol yang dia lesakan di musim lalu, menurut gua juga 70 juta bukan untuk pemain gelandang yang hanya mencetak 12 gol. Nggak tahu ya, mungkin nanti netizen mungkin nanti kalian bisa komen-komen di bawah gitu ya kalau menurut kalian itu harga yang pas gitu. Tapi kalau menurut gue sih itu belum pas ya. Terlalu mahal lah untuk ukuran seorang gelandang gitu. Walaupun dia memainkan cukup banyak pertandingan sih di musim lalu bersama Atalanta gitu. 33 match dia bermain bersama Atalanta, tapi dia berhasil melesakkan 12 gol, tapi harganya 70 juta itu nggak masuk akal sih. Gitu. Untuk pemain yang memang pengalaman Eropanya belum banyak ya, iya kan? Ya. Sayang aja gitu Benar-benar. menurut gua gitu. Tapi kalau memang Juve masih ngotot, ya berarti kan harus ada solusi, harus ada timbal balik di sini kan, harus ada transaksi di sini. Makanya beberapa nama yang tadi lu sebutin, kayak misalnya Hans Nicolucci, Miretti, Ealing Junior gitu ya, itu kalau misalnya mau dilepas, Sule, Huijsen, Barrenechea, itu gua oke. Tapi ada dua nama di sini yang menurut gua masuk daftar seller atau masuk daftar jual gitu ya. Gue nggak setuju sih tak. Ada dua. Yang pertama Bremer, yang kedua Chiesa. Gitu ya. Nah itu gue nggak setuju kalau memang Juventus harus menjual dua pemain itu, karena menurut gue fondasi ini udah jadi nih, kita tinggal memperbaiki aja. Kita bangun lagi fondasinya jadi lebih kuat, bukannya malah timbal balik gitu ya. Kalau misalnya Bremer cabut, Calafiori masuk, menurut gue malah jadi jomplang lagi. Gitu. Betul. Sih ya, kita harus kayak kemarin kan di Suara Juventus ini episode sebelumnya kan kita udah bahas soal ini juga kan, Bang Jeki kan ngomong kalau bisa gue maunya pemain bagus masuk semua gitu biar bisa saling ngisi. Ya gue setuju aja gitu, cuma permasalahannya di sini kan duit. Juventus butuh dana besar untuk bisa merampungkan transfer itu gitu, dan ini butuh kejeniusan dari seorang Giuntoli sebagai direktur olahraga, karena itu tugasnya dia dibayar Juve mahal kan untuk mikirin itu gitu sih. Jadi ini akan jadi PR yang sangat besar sih untuk Giuntoli tak gitu sih tak. Ya, sangat menjadi efek domino lah ya. Satu player bisa kejual nanti
pasti akan panjang gitu ya. Gimana Bro Herman? Iya, menurut gua ini ada dua poin penting yang gua tarik dari komentarnya Bung Riki, bahwasannya ada beberapa pemain-pemain yang harus dijual, ada beberapa pemain-pemain yang harus bertahan. Gua setuju sekali sama Bung Riki kalau pemain-pemain yang mesti bertahan itu Bremer sama CS itu udah harus banget bertahan, karena Ya, menurut gua Bremer itu salah satu the best defender terbaik di Serie A, masuk nominasi. Terus kalau dijual nanti harus cari pendampingnya lagi untuk Calafiori kalau jadi diambil Juve, repot lagi cari pemain lagi. Dan yang kedua Chiesa ini Italiano, bro. Sayang banget kalau ya, Giuntoli harus menjual Italiano yang macam-macam kayak Chiesa gini. Kita jarang sekali nemu pemain yang segerinta itu tuh di Juventus tuh, belum ada lagi selain Chiesa. Kalaupun mau gue bandingin sama pemain-pemain Juventus yang sebelumnya yang punya gerinta kayak Chiesa, itu Carlos Tevez, bos. Tevez itu gerintanya bukan main. Itu ya, pemain kalau pindah di Juve umur 25, 26 bisa juara champion 5 kali kali, ya kan? benar. Gue sepakat banget. Tapi Nah, tapi 2 poin penting ini yang tadi gua sebut di awal, bahwasannya tentang Dean Huijsen yang kira-kira dijual apa enggak, kira-kira kalau mau dijual pun harus di-trade sama pemain lain, dan ada hubungannya sama Teun Koopmeiners. Tadi yang gue sampaikan sedikit adalah Teun Koopmeiners ini pemain hebat, gue bilang. Pemain hebat, pemain yang punya potensi jadi pemain bintang, yang mana musim ini kemarin mencetak 12 gol sebagai gelandang. Dan menurut gua Juve ini butuh sosok kayak Koopmeiners, karena untuk seorang pemain saya kayak Koopmeiners ini jarang ditemukan. Dia bisa jadi pemain gelandang box to box, bisa juga jadi gelandang serang macam kayak Dybala gitu yang jadi trequartista di suatu tim. Karena menurut gua Koopmeiners ini nggak mungkin enggak mahal, karena John Terry aja pernah bilang katanya dia mau gabungin Sule sama Huijsen buat beli Koopmeiners. Berarti kan seberapa pentingkah pemain ini sampai harus relain 2 pemain untuk beli pemain semacam Teun Koopmeiners ini. Berarti kan itu buktinya benar-benar. pemain sembarangan, ya kan? Betul. Dan Iya. poin kedua buat gua, 70 juta itu menurut gua, Bung Riki, itu untuk pemain kayak Teun Koopmeiners, menurut gua ya kalau 70 mungkin nggak mahal, tapi kalau 60, 65 pas lah. Karena buat Hmm, gua Teun Koopmeiners ini bisa ngebawa Atalanta menuju persaingan di klasemen Serie A beberapa musim terakhir, dan bisa hmm, bawa Atalanta juara Liga Eropa ya, Europa League ya. Kalau betul. bukan Ya, pemain betul. hebat, kalau bukan pemain top, Hmm. kayaknya nggak mungkin deh beberapa tim di luar sana yang incer Koopmeiners ya. tuh nggak mau ngabisin duitnya buat pemain kayak begini, karena ini pemain cukup sudah bisa menurut gua, dan cocok banget kalau pakai formasinya Thiago Motta 4-2-3-1, dia cocok banget jadi pemain nomor 10 di belakang Vlahovic. Kalau Betul. enggak, kalau main di gelandang 4-3-3, mungkin Locatelli, Fagioli sama Koopmeiners. Kalau enggak Fagioli, Rabiot, Koopmeiners. Itu Cakep banget mungkin itu. akan menjadi formasi yang the best. Dan untuk pemain-pemain lainnya kayak Hans Nicolucci, Miretti, kita serahkan saja sama Giuntoli, karena kita juga belum tahu kan Thiago Motta kapan Iya. masuknya, kapan dia mau memproyeksikan tim ini jadi tim kayak apa gitu kan. Tapi kita lihat aja nanti kerjanya Giuntoli kayak apa di musim depan gitu. Ya, emang cara kerjanya mungkin sebenarnya udah sedikit lebih mudah, tapi tantangannya lebih besar gitu kali. Karena Juventusnya kan banyak duit segar di depan mata nih, ada banyak Ya. ajang yang diikuti gitu kan. Jadi sebenarnya Bos. sekarang neraca sih mungkin akan lebih nggak terlalu stres lah dibanding kemarin, minus banget mungkin gitu kan. Parah kemarin. Iya, gitu makanya. Nah ya apalagi kalau ngomongin si Koopmeiners ini memang iya kalau dari sesama klub Italia kadang-kadang kan suka ketemu aja tuh formula-formula aneh, cicilan-cicilannya gitu kan. Ya, Itu ya. yang mungkin bisa diandalkan Juventus ya dibanding kalau klub Liga Inggris. Gua rasa sih Atalanta minta cash keras kali ya, semacam itulah gitu. Nggak akan sefleksibel dengan sesama klub Italia gitu. Iya, Itu mungkin salah satu poin atau harapan yang gua lihat sih mungkin aja bisa menolong untuk Koopmeiners ke Juve. Tapi memang perbincangan itu ataupun soal Koopmeiners ini feeling gue tidak akan ada jawaban sebelum Euro.
feeling gue selama Euro atau setelah Euro malah mungkin baru ada berita tentang Cup Miners ke Juve atau tidaknya ya. Iya, Feeling gue sih iya, gitu ya. betul. Dia nggak Tergantung akan deal dengan siapapun juga. Gimana, maaf? tergantung harga. Kalau dia habis Euro bagus, harganya makin naik. Itu Iya, dia. benar. Jadi tidak ada klub yang deal dengan dia sebelum Euro, feeling Iya, gue. iya. Dia sudah dipastikan mengisi satu pemain inti lah di Belanda. Betul. Ronald Koeman udah menjanjikan itu sih. Jadi kita Yang tunggu ya, aja sepak terjangnya di Euro ya. Mudah-mudahan Betul. sih tetap on fire pemainnya, maksud gua. Belanda kan di grup neraka, bener gak sih, Pak? Iya, betul. Iya. Sama Perancis ya? Bukan. Coba cek dikit. Ini gue lupa lagi. Belanda itu sama Polandia dan Prancis. Oh, Perancis ya. Ya nggak neraka amat lah. Austria, Polandia, Prancis. Ya, tapi ketemu Perancis lumayan kan. Kita lihat lah mental dia ketemu Rabiot kan. Ya, mulai Rabiot. Oke lah, teman-teman. Jadi kita sudah ngomongin Vincenus malam ini soal gimana pemain muda kita, Huijsen, dan juga inceran Juve itu Cup Miners, yang semuanya ini tergantung dengan mercato strategi dari Giuntoli selaku direktur teknik juru transfer kita. Ya. Kita mungkin belum akan dapat jawabannya seminggu 2 minggu ke depan, tapi mungkin ini menjadi start yang patut kita obrolkan gitu. Mungkin minggu ini kan minggu terakhir Serie A, dan disitulah minggu depan udah mulai itu benar-benar berita mercato semua ada tuh gitu. Jadi kita pantengin terus ya teman-teman Suara Juventini, VCN News di channel Suara Juventini. Jangan bosan-bosan subscribe, like, dan juga komen yang banyak. Pokoknya kita semua baca komen dari teman-teman, masukan membangun. Ada yang misal mention gua, Ricky, Bung Herman, Mas Suryo gitu kan, yang paling terkenal tuh di kita. Misal mau request Mas Suryo 10 kali seminggu, nggak apa-apa. Ntar ngomongin tim Juve cewek juga, Bung Suryo biasanya itu. Nah, ya udah, itu aja. Terima kasih sekali lagi, kita bertiga pamit. Vino Alvine, Forza Juve. Di